4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agnes Prihatin, Sarjana Pendidikan. Saya guru kelas 3 di SDN 3 Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Sekolah merupakan tempat bagi siswa dalam menuntut ilmu. Sering kita temui dalam kelas terdapat siswa yang kurang bersemangat dalam menuntut ilmu. Siswa kadang juga merasa bosan dengan model pembelajaran yang berbasis ceramah, sehingga sebagai pendidik perlu mengadakan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, peningkatan kualitas pembelajaran di kelas bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan guru memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Salah satu cara guru untuk meningkatkan kualitas atau minat belajar siswa dalam kelas bisa dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga makna pesan yang disampaikan akan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Atau bisa dikatakan juga bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan. Media pembelajaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah, apalagi di sekolah dasar, di mana anak-anak masih senang sekali dengan mainan-mainan atau bermain di luar kelas, khususnya di kelas rendah, karena siswa kelas rendah belum mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata dan konkret. Banyak sekali jenis media pembelajaran dan macam yang kita bisa manfaatkan. Berbagai jenis media pembelajaran yang ada untuk proses belajar, apalagi di zaman sekarang ini peran teknologi sudah termasuk di berbagai aspek masuk dunia pendidikan. Ada yang disebut dengan media visual diam, media visual, media audio, banyak sekali yang sering kita gunakan. Bisa dari alam sekitar atau alat-alat yang ada di dalam kelas, bisa kita menggunakan gambar atau bisa menggunakan dengan bantuan proyektor yang kita hubungkan dengan laptop. Di sana kita membuat PowerPoint juga bisa, atau bisa menggunakan video-video pembelajaran, entah kita membuatnya sendiri ataupun yang sudah ada di dalam internet, kita bisa download di situ, kita bisa menggunakannya. Apalagi di K13 ini untuk tematik harus ada hubungan yang saling berkaitan antara muatan pelajaran. Di situ kita juga bisa menggunakan media-media pembelajaran yang kiranya bisa kita susun dengan mudah atau kita ciptakan dengan mudah, ataupun menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekitar kita. Secara ilmu psikologis, media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Selain itu, penggunaan media dalam proses belajar dapat pula memberikan pengalaman bermakna bagi para peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat berimplikasi pada 3 hal, yaitu yang antara lain pada diri guru itu sendiri, yang kedua pada diri siswa, dan yang ketiga pada proses pembelajaran di ruang kelas. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dalam penggunaan media pembelajaran. Seperti contohnya, yang pertama, memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat menjelaskan materi dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang
meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, bisa atau dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisa materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan, serta siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah dalam proses pembelajaran. Selain itu, hal ini media-media pembelajaran ini dapat memotivasi siswa atau meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Efisiensi belajar siswa dapat meningkat sehingga tujuan pembelajaran dalam pembelajaran dapat kita capai. Dan dengan media pembelajaran tersebut, kita tidak hanya mentransfer ilmu dengan tujuan-tujuan pembelajarannya, tetapi kita dapat memotivasi siswa dan dapat memberikan ilmu baru tentang memahami suatu hal secara nyata dari materi yang diberikan, sehingga materi itu pun dapat dimengerti secara keseluruhan karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran dan siswa aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran itu karena siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintarnya dalam mentransfer ilmu dengan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada, mengembangkan kreativitas kita dalam pembuatan media-media pembelajaran agar pembelajaran kita semakin menarik, tujuan kita juga dapat tercapai secara efektif dan efisien, menciptakan kelas-kelas yang menyenangkan sehingga siswa juga akan termotivasi untuk masuk sekolah ataupun belajar dengan kita. Mungkin manfaat-manfaat yang bisa saya rasakan dengan media pembelajaran, semoga kedepannya semua guru-guru dapat menciptakan ataupun menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kognitif, afektif maupun psikomotornya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.